Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi mengenai analisis biaya relevan pada bentuk-bentuk biaya diferensial. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Puspita Sandra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, saya izin share screen untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat? Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Natalia Nur Inayasari, nomor absen 19. Ada rekan saya Miranda Sadia Putri, nomor absen 16. Muhammad Adi Irawan, nomor absen 17. Muhammad Firdaus Adi, nomor absen 18. Dan juga Novembrina Rahma, nomor absen 20. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk biaya diferensial, yaitu yang pertama membeli atau membuat produk sendiri, dan yang kedua mengolah lebih lanjut atau langsung menjual. Untuk penjelasan soal contoh soal dan bahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya, Miranda. Baik, izin menjelaskan mengenai soal pertama, membeli atau membuat produk sendiri. Berikut ini adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan suku cadang komputer pada PT Komputer Jaya. Yang pertama ada bahan baku langsung dengan total biaya 1.500.000. Yang kedua ada tenaga kerja langsung dengan total biaya 2.250.000 dan biaya per unit 1.500. Sebelumnya tadi bahan baku langsung biaya per unitnya 1.000, lalu BOP variabel dengan total biaya 600.000 dan biaya per unit Rp400. Lalu BOP tetap terhindarkan sebesar 750.000 dengan biaya per unit Rp500. Selanjutnya BOP tetap dengan total biaya 900.000 dan biaya per unit Rp600 dengan total biaya 6 juta dan biaya per unit 4.000. Next. Baik, soalnya untuk merakit komputer, rata-rata perusahaan memerlukan sebanyak 1.500 unit per tahun, dan saat ini perusahaan membuat sendiri komponen tersebut. Perusahaan menerima tawaran dari seorang pemasok untuk membeli komponen tersebut dengan harga 3.000 per unit. Alternatif, manakah yang efektivitas biayanya lebih besar dan seberapa banyak? Next. Pembahasan. Bahan baku langsung membuat 1.500.000, tenaga kerja langsung 2.250.000, BOP variabel 600.000, BOP tetap terhindarkan 750.000. Membeli 0 mulai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap terhindarkan. Lalu biaya diferensial untuk membuat bahan baku langsung yaitu 1.500.000, tenaga kerja langsung 2.250.000, BOP variabel 600.000, BOP tetap terhindarkan 750.000 dengan harga saat pembelian yaitu 4.500.000 dengan total membuat 5.100.000 dan dengan total membeli 4.500.000 sehingga
selisih dari membuat dan membeli ini adalah sebesar 600.000. Next. Nah, jika dibandingkan dengan biaya membeli dari luar sebesar 5.100.000, sedangkan untuk membeli yaitu 4.500.000, jadi selisih dari keduanya yaitu 600.000. Maka dari itu perusahaan membuat keputusan untuk membeli karena harganya lebih murah dibandingkan dengan membuat. Baik, saya jelaskan kembali. Jika dibandingkan dengan biaya membeli dari luar sebesar 4.500.000 dan biaya membuat sendiri sebesar 5.100.000, maka membuat sendiri menduduki posisi lebih mahal, sehingga pada posisi ini perusahaan dapat memilih membeli dari luar karena lebih murah dengan selisih 600.000 jika membeli komponen. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Dibahas oleh Muhammad. Baik, untuk soal dan pembahasan nomor 2 akan dibahas dan dijelaskan oleh Muhammad Adi Irawan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya soal nomor 2. PT Seniman Seniman harus menentukan apakah lebih murah dengan membuat 1.000 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok di luar perusahaan seharga Rp17.600 per unit. Berikut ini data informasi biaya data produksi di dalam perusahaan. Untuk bahan baku langsung, total biayanya sebesar Rp6 juta, lalu tenaga kerja langsung sebesar Rp4.500.000, kemudian BOP variabel sebesar Rp1.500.000, kemudian gaji supervisi Rp2.600.000, lalu BOP tetap sebesar Rp5 juta, dengan total sebesar Rp19.600.000. Next. Overhead akan tetap ada, baik perusahaan memproduksi sendiri di dalam perusahaan maupun membelinya dari pemasok di luar perusahaan. Tidak terdapat biaya pembelian tambahan selain harga beli. Next. Pembahasannya itu sebagai berikut. Untuk bahan baku langsung membuat, biaya diferensial untuk membuatnya sebesar Rp6 juta, kemudian tenaga kerja langsung sebesar Rp4.500.000, kemudian BOP variabel sebesar Rp1.500.000, lalu terdapat gaji supervisi atau bisa juga disebut sebagai BOP tetap terhindarkan sebesar Rp2.600.000. Lalu harga pembelian sebesar Rp17.600.000 dengan selisih, lalu dari hasil tersebut terdapat selisih untuk pembelian seharusnya ini negatif Rp3.600.000 ya. Next. Lalu hasil analisisnya, jika membuat sendiri, kita menanggung biaya produksi sebesar Rp16.600.000. Jika membeli dari pihak luar, kita menanggung harga beli sebesar Rp17.600.000, ditambah common cost atau BOP tetap sebesar Rp5 juta, sehingga jumlah total yang ditanggung adalah Rp22.600.000. Maka perusahaan dapat memilih membuat sendiri dikarenakan lebih murah dengan selisih sebesar Rp3 juta jika membuat komponen sendiri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai menjual atau mengolah lebih lanjut, soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Firdaus Adi.
Baik, terima kasih moderator. Untuk soal menjual atau mengelola lebih lanjut. PT Indah memproduksi sabun bayi dalam 1 bulan dapat menghasilkan dan menjual 5.000 botol. Biaya yang digunakan untuk memproduksi 1 botol adalah Rp24.000 dan dijual dengan harga Rp45.000. Sabun yang dihasilkan tanpa pewangi. Maka PT Indah berupaya lebih lanjut dapat dengan menambah aroma bunga. Additional cost tiap unit yaitu Rp12.000 per botol. Setelah diproses lebih lanjut, tentunya dapat dijual lebih mahal, yaitu Rp55.000. Hal ini menjadi pertimbangan akan langsung dijual atau diproses lebih lanjut dengan menambah Rp12.000 per botol, sehingga dapat dijual dengan harga Rp55.000 per botol. Bisa di next, moderator. Lalu untuk pembahasannya, dengan kondisi yang langsung dijual, kuantitas 5.000 botol, biaya yang ditanggung ada 24.000 dan harga jualnya yaitu 45.000. Dengan income, rumusnya harga jual dikurangi biaya, 45.000 dikurangi 24.000, sehingga terjatuh harganya 21.000. Yang selanjutnya ada kondisi proses lebih lanjut additional, yang cost-nya 12.000, harga jualnya 55.000. Income-nya harga jual dikurangi additional cost ditambah biaya. Harga jualnya 45.000 dikurangi additional cost ditambah 24.000 ditambah 12.000 yaitu 36.000. Jadi 45.000 dikurangi dengan 36.000 yaitu 19.000. Jadi perusahaan mengalami penurunan income jika memproses lebih lanjut sehingga lebih baik untuk langsung menjual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 4 akan saya jelaskan, yaitu tentang biaya diferensial menjual atau mengolah lebih lanjut. Perusahaan memproduksi joint product X dan Y. Produksi X per tahun adalah 12.000 unit dan Y 10.000 unit dengan joint cost sebesar 205.000. Produk X dapat dijual dengan harga 12 per unit dan Y 15 per unit. Pada split of point, produk X dapat diproses lebih lanjut dengan tambahan biaya 30.000 dan dapat dijual dengan harga 17 per unit. Produk Y dapat diproses lebih lanjut dengan tambahan biaya 5.000 menjadi produk A dan B. Pengolahan tambahan ini menghasilkan produk A sebesar 6.000 unit dengan harga jual 13 per unit dan menghasilkan produk B 4.000 unit dengan harga jual 20 per unit. Nah, ini merupakan ringkasan dari soal yang sudah saya bacakan tadi. Dengan menggunakan analisis diferensial, harus diabaikan joint cost sebesar 205.000 karena tidak relevan dengan keputusan yang akan diambil. Informasi yang relevan adalah biaya dan pendapatan setelah titik pisah untuk menentukan besarnya tambahan laba. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis produk X. Analisis tambahan laba dilakukan terhadap produk X terlebih dahulu. Harga per unit pada titik pisah yaitu sebesar 12. Setelah diproses lebih lanjut, ternyata harganya 17. Jadi tambahan harga jual per unit 17 dikurangi 12 yaitu 5. Sedangkan untuk tambahan biaya produksi per unit itu adalah 30.000 dibagi dengan 12
unit menghasilkan 2,5. Kesimpulannya yaitu, jadi tambahan laba per unit adalah 2,5. Oleh karena tambahan laba bernilai positif, maka keputusan yang tepat untuk diambil perusahaan adalah memproses lebih lanjut produk X. Selanjutnya, jika kita sudah menganalisis produk X, kita menganalisis produk Y. Produk Y diproses lebih lanjut menjadi produk A dan B. Tampak proses ini bahwa produk A dan B adalah joint product, sehingga tidak dapat dipisahkan prosesnya secara individual. Ini adalah tabel untuk menganalisis produk Y. Yang pertama, harga jual produk Y yaitu 10.000 dikali 15 yaitu 150.000. Harga jual produk Y setelah menjadi produk A dan B. Produk A 6.000 unit dikali 13 rupiah yaitu 78.000, sedangkan produk B 4.000 unit dikali 20 rupiah menghasilkan 80.000. Itu dijumlah produk A dan produk B, ternyata hasilnya 158.000. Di sini ketemu differential revenue-nya minus 8.000. Differential cost untuk memproses produk Y menjadi produk A dan B adalah 5.000, sedangkan differential revenue produk Y adalah 8.000 negatif, seperti perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, dengan adanya analisis di atas, maka keputusan yang bijaksana adalah menjual produk Y setelah split off point tanpa pengolahnya lebih lanjut. Jika alternatif lain, yaitu memproses lebih lanjut yang dipilih perusahaan, maka akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 8.000. Analisis melanjutkan proses setelah titik pisah untuk produk X dan Y di atas digambarkan sebagai berikut. Untuk produk X, pendapatannya 60.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah 30.000. Jadi untuk produk X mengalami laba atau profit sebesar 30.000. Sedangkan untuk produk Y ternyata dia pendapatannya kurang, yaitu minus 8.000, biaya yang dikeluarkan 5.000 dan mengalami rugi sebesar 13.000. Baik, untuk soal dan bahasan yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Novembrina. Baik, terima kasih moderator. Berikut untuk data informasi biaya atas produksi PT Fall in Love di dalam perusahaan, yaitu terdapat biaya bahan baku langsung sebesar total biaya yaitu 7.875.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung yaitu 5.625.000, BOP variabel 1.125.000, gaji supervisi 2.812.500, lalu BOP tetap yang dapat dihindari 9 juta, BOP tetap yaitu 6.750. Untuk total keseluruhannya yaitu 33.187.500. Next. Berikut untuk yang diminta yaitu PT Fall in Love harus menentukan apakah lebih murah dengan membuat 250 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok di luar perusahaan seharga 11.000 per unit. Dengan asumsi bahwa termasuk dalam overhead tetap adalah biaya sebesar 4.000 unit yang dapat dihindari jika komponen dibeli dari pihak luar perusahaan. Boleh di next? Berikut untuk pembahasannya, yaitu untuk total biaya membuat bahan baku langsung itu ada sekitar 7.875.000. Lalu tenaga kerja langsung 5.625.000, BOP variabel 1.125.000, gaji supervisi 2.812.500,
overhead tetap yang dapat dihindari yaitu 9 juta. Untuk total harga membuat yaitu 26.437.500. Lalu untuk membelinya yaitu 24.750.000. Untuk biaya diferensial untuk membuatnya selisihnya yaitu 1.687.500. Boleh di next. Untuk hasil dari analisisnya yaitu jika membuat sendiri, maka perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 26.437.500 dan jika membeli dari pihak luar, perusahaan akan menanggung harga senilai 24.750.000. Maka perusahaan memiliki pilihan alternatif yaitu membeli dari pihak luar karena lebih murah dengan selisih 1.687.500 jika membeli komponen dari pihak luar. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi tadi masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.